Tidak mungkin kabupaten ini menjadi luar biasa tanpa kerja luar biasa. Tidak mungkin, ini di beberapa hal sering saya sampaikan. Tidak mungkin akan dapat hasil luar biasa dari kerja biasa. Dulu, tahun 90-an, tahun 2000 awal, guyonan banyak orang ketika menyebut mau kemana, mau ke Banyuwangi. Mesti yang muncul di berikutnya, top of mind yang muncul di banyak orang itu ketika menyebut Banyuwangi mesti menyebut Using. Selain Using apa lagi kira-kira? Ya itu. Diksi itu muncul di top of mind banyak orang di Banyuwangi. Sama halnya ketika kita menyampaikan datang mau ke Bandung, diksi atau kalimat yang muncul di top of mind orang, tempat wisata, sejuk dan seterusnya. Sama halnya ketika kita datang menyebut Jakarta, menyebut Jogja, menyebut Malang. Itu yang muncul kalau menyebut Jogja dan Malang mesti berikutnya adalah kota pelajar, kota pendidikan dan seterusnya. Itu top of mind yang muncul di hampir mayoritas pikiran banyak orang di Indonesia. Kira-kira kalau kemudian kita nyebut Pamekasan, yang muncul di top of mind others, orang yang di luar kita itu apa? Itu yang pertama. Itu top of mind ya. Itu yang muncul pertama ketika kita ditanya tentang Pamekasan. Baru apa lagi? Gerbang Salam. Kabupaten yang tingkat ketaatan keagamanya cukup tinggi misalnya. Itu panjang kan jawabannya, panjang sekali. Nah, untuk kemudian merubah kabupaten dengan top of mind yang konstruktif, positif, ini perlu perjuangan dan perlu kerjasama kita semuanya. Tidak mungkin sesuatu yang buruk ditutup-tutupi menjadi baik. Juga tidak mungkin sesuatu yang baik ditutup-tutupi untuk menjadi jelek akan menjadi jelek. Tidak mungkin. Sesuatu yang baik akan menjadi baik, sesuatu yang buruk tetap akan menjadi buruk. Mau ditutupi kayak apapun. Karenanya ikhtiar untuk kemudian menjadi kabupaten baik dan luar biasa ini tidak bisa juga ditutupi oleh siapapun. Untuk menjadi kabupaten jelek misalnya tidak mungkin juga bisa ditutupi oleh siapapun. Karena yang kebaikan akan muncul pada saatnya. Ikhtiar untuk kemudian menjadi kabupaten baik ini adalah ikhtiar dan komitmen saya dan Pak Wabu, dibantu oleh seluruh aparatur sipil. Ikhtiar ini saya tancapkan di dalam hati dan pikiran. Ikhtiar Pamekasan hebat ini ditancapkan di hati dan pikiran dan akan menjadi kebijakan. Beberapa langkah yang saya lakukan memang anti mainstream, ya. Karena beberapa kabupaten luar biasa itu juga harus melakukan yang anti mainstream, harus out of the box. Bisa saja pilihan out of the box itu membuat beberapa situasi dan kondisi menjadi agak berbeda. Ya, ini yang disebut new normal. Kehidupan new normal. Kalau kemudian saya sering sampaikan ke Pak Wabu, ke Pak Sekda dan seluruh teman-teman di pejabat di lingkungan pemerintah kabupaten, kalau kita menghitung jumlah masyarakat di Kabupaten Pamekasan, anggap biar mudah saja 100.000 orang atau 100 orang di kabupaten ini, atau mudahnya ada 100.000 kakak di kabupaten ini, biar mudah saja menghitung. Yang sukses, indikator sukses itu ada 4 misalnya. Ekonominya bagus, kehidupan sosialnya bagus, kehidupan keluarganya juga bagus, terus kemudian mengantarkan anak-anaknya menjadi generasi luar biasa, itu kelihatan dan sukses. Misalnya pakai indikator 4 itu. Kalau jumlahnya 100 kakak di kabupaten ini, berapa orang yang masuk kategori 4 ini? Anggap dulu hitungan kasarnya 10%, berarti 10.000 orang di kabupaten ini masuk kategori sukses. Kalau kemudian kita ikut yang 900 atau 90.000, maka itu biasa-biasa. Maka untuk kemudian menjadi kabupaten luar biasa, referensi kita, cara sudut pandang kita, cara gerak kita harus meniru kabupaten yang luar biasa. Tidak bisa meniru kabupaten biasa untuk atau menjadikan kabupaten biasa menjadi referensi terus kemudian menjadi luar biasa. Itu tidak ada dalam kamus perubahan besar di seluruh kabupaten di Indonesia dan di dunia. Ada di Jerman tahun 90-an, tahun 2000 awal, orang yang dari kelas 3 SMA ingin menjadi wali kota. Orang tuanya kaget,
ibunya kaget, temannya kaget dengan cita-cita luar biasa dari anak kelas 1 SMA ini. Oleh beberapa orang dianggap ini gila. Karena keinginan yang kuat untuk menjadi wali kota, setiap pagi biasanya dari rumahnya menuju sekolah hanya butuh waktu 20 menit, dia meluangkan waktu 2 jam sebelum masuk sekolah. Kalau 20 menit berarti butuh 1 jam sekian menit yang dia korbankan setiap hari untuk menuju sekolah, dan dikorbankan untuk membangun publikasi, popularitas. Baru kemudian setelah itu tahapan berikutnya membangun elektabilitas, dan setelahnya membangun legibilitas, baru kemudian membangun elektabilitas. 6 bulan pertama sungguh berat perjuangan anak ini, karena harus menulis profil, harus menulis konsep, harus menulis visi dan misi, dan diantarkan ke rumah-rumah setiap hari sampai menuju sekolah. Jika hari ini ke barat dari rumahnya, dia sisir satu rumah ke rumah yang lain, menyampaikan namanya ini, tempat tanggal lahirnya ini, bercita-cita ingin menjadi ini, dengan konsep yang dia tawarkan, dipasang di rumah. 1 tahun kemudian popularitasnya naik, legibilitasnya naik, dan di tamat SMA dia terpilih menjadi wali kota termuda di Jerman. Ini new normal, ini tidak normal, ini sesuatu yang luar biasa. Sama dengan Banyuwangi, yang waktu Mas Azwar Anas datang ke sana, semua orang mencibir kedima anak-anak muda sebelum Mbah Bupati Yokom Kapti, Mas Samsul Yokom, Bu Ratna Yokom. Semua orang ini anak muda kemana? Mau kemana ini anak muda? Semuanya mencibir. Mas Azwar Anas butuh waktu 3 tahun untuk meyakinkan banyak orang bahwa kabupaten ini harus berubah. Sama dengan kabupaten ini. Komitmen saya, Pak Wabub, sekarang sudah mulai agak banyak yang paham. Untuk menjadi luar biasa perlu cara yang luar biasa. Ya, bisa saja Pak Sekda awal-awal masih ketatap-tatap, Pak Taufik yang di Baweda masih ketatap-tatap, ya kadang nambah tembok. Ya bisa saja main juga begitu. Tetapi sekarang sudah mulai ada ritme baru, ritme dan etos baru untuk kemudian menjadikan kabupaten ini luar biasa. Yang bukan ada tepuk tangan. Masa tepuk tangan diminta ya Allah. Mau lebaran tepuk tangan diminta. Mau lebaran tepuk tangannya diminta. Ini penting saya sampaikan kepada kita semua bahwa tidak ada hasil luar biasa dari kerja biasa. Ini saya dengan yakin, dan ini dengan yakin saya menyampaikan. Tidak ada kerja biasa, tidak ada hasil luar biasa dari kerja biasa. Tidak akan ada orang hebat tanpa kerja hebat. Tidak akan ada hasil yang melampaui ikhtiar. Karenanya ikhtiar pemerintah kabupaten ini ingin ikhtiar hebat. Karena sakit Pak di sini Pak. Sakitnya di mana-mana. Awal-awal saya jadi bupati, kenalan dengan bupati yang lain dalam silaturahim bupati-bupati di Indonesia, kenalan Bupati Pamekasan. Pamekasan itu Kalimantan apa Sumatera Mas? Saya jadi berpikir jangan-jangan saya ini jadi akuarium. Saya tidak mau jadi di kabupaten ini menjadi kabupaten akuarium, menjadi besar ketika di kabupatennya, ketika ditandingkan dengan kabupaten di luar sangat kecil. Saya ingin kabupaten ini menjadi kabupaten yang berdaya saing dengan kabupaten maju di Indonesia. Karenanya butuh cara-cara yang juga luar biasa. Apa saja Pak Bupati cara yang dilakukan? Beasiswa santri satu-satunya di Indonesia. Karena yang lain tidak melakukan itu. Kenapa tidak pelajari? Tepuk tangannya nggak usah diminta. Jadi memang harus begitu yang kita lakukan. Ini yang kita lakukan untuk kemudian ya tentang beberapa hambatan, intrik, ya biasa dah dalam kehidupan. Karena Rasulullah lebih parah dari kita Pak. Rasulullah yang maksum saja, kekasih Allah yang paling dicintai, oleh orang Quraisy masih dilempar batu, mau dibunuh, diludahi, harus lari ke Gua Hira dan seterusnya. Itu biasa dalam perjuangan dan pengabdian. Itu orang Quraisy yang mengancam kita. Jadi kalau kemudian masih ada guys, wajar lah.
ketimbang Rasulullah SAW. Itu kira-kira begitu. Saya dimarahi di Manten, Pak, bayangkan. Setelah doa terus kemudian tuan rumah pegang mic. Pak Bupati Pamekasan rupanya hadir dalam forum ini. Padahal saya hanya ngundang pura-pura. Baru setelah itu menyampaikan, saya disuguhi kemaksiatan di Kuwait. Pak Lurah hanya ABS. Ini tempat kemaksiatan. Sama dengan begitu. Mau merangkul emosi banyak orang. Saya jawab, alhamdulillah, Allah kembali melatih sabar. Alhamdulillah. Tidak ada apa-apanya marahnya kaum Quraisy kepada Rasulullah ketimbang marahnya orang ini kepada saya. Tenang sudah. Saya rangkul orangnya, saya peluk orangnya, saling seporaan. Daripada lebih. Selesai. Dan dalam setiap perjuangan itu mesti ada hambatan, tantangan, rintangan, itu biasa. Karenanya jangan jadi bupati dan wakil bupati kalau tidak siap dengan tantangan dan rintangan. Siap. Begitulah kira-kira. Termasuk jangan jadi sekda kalau tidak siap. Jangan tidak kepelihara dinas kalau tidak siap dengan tantangan dan rintangan. Karenanya ada kalimat yang sering saya tulis, tidak ada pelaut handal tanpa melewati ombak besar. Itu penting saya sampaikan kepada kita semuanya, biar kemudian sudut pandang kita ini sama bahwa kabupaten ini harus menjadi kabupaten hebat. Dan ketika menjadi kabupaten hebat, yang bangga bukan saya, tetapi semua elemen akan bangga bahwa Pamekasan benar-benar menjadi kabupaten hebat. Yang bangga ketika Banyuwangi menjadi kabupaten luar biasa, semua orang di Banyuwangi menjadi kabupaten luar biasa. Walaupun dinamika, sosiologinya, lokal wisdomnya berbeda antara Banyuwangi dengan Kabupaten Pamekasan. Kabupaten yang hebat masa depan bukan kabupaten yang memiliki sumber daya bagus, tetapi kabupaten yang memiliki kecepatan dan inovasi kerja luar biasa. Kabupaten yang mau berikhtiar melalui ketauladanan kepemimpinan yang dijintohkan oleh bupati, wakil bupati, dan para pejabat di lingkungan pemerintah. Terima kasih kepada seluruh teman-teman media yang mau juga berikhtiar menjadikan kabupatennya ini, kabupaten yang kita cintai ini, menjadi kabupaten hebat. Terima kasih kepada seluruh elemen manapun yang mau menjadikan kabupaten ini juga menjadi kabupaten hebat. Teman-teman yang saya hormati, saya bisa saja dikenal agak acuh, agak tidak peduli dibandingkan dengan model kepemimpinan sebelumnya. Di awal-awal dibegitukan teruslah kira-kira. Saya berpikir bahwa ini pilihan, ini style, ini model kepemimpinan. Kalau kemudian model kepemimpinan referensinya 2, 3, 4, sementara ada 10 referensi kepemimpinan, coba lihat yang 6 juga model kepemimpinan yang baru. Kalau hanya 4, 2, 3 yang dilihat, sementara model referensi kepemimpinan ada 20, berarti ada lebih banyak referensi yang bisa kita lihat yang lain. Sehingga model referensi yang lebih kaya itu mesti akan menjadikan kita tidak monoperspektif dalam melihat persoalan. Tetapi penglihatannya, sudut pandangnya akan lebih kaya, dan kekayaan sudut pandang itu membuat kita ini menjadi lebih nyaman dalam menjalankan kehidupan. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, mudah-mudahan sekali lagi ada kerjasama konstruktif di antara kita semua untuk kemudian menggeser betul kabupaten ini menjadi kabupaten luar biasa. Saya dan Pak Wabub tidak ingin dicatat dalam sejarah kepemimpinan bupati yang gagal. Saya ingin dicatat sebagai bupati yang inspiratif, bupati yang senantiasa menggeser kabupaten ini menjadi kabupaten luar biasa. Dan itu kalaupun suatu saat saya mati akan dikenang oleh kehidupan. Anak saya yang pertama saja menyampaikan ke saya, kalau besar mau jadi apa? Mau jadi pejuang. Kalau mati mau jadi pahlawan. Ini anak saya yang pertama. Karenanya anak-anak saya selalu saya sampaikan, jadi pejuang nak. Jadi pejuang. Dan pejuang handal itu tidak akan pernah mengeluh di tengah badai apapun. Apalagi badai yang dibuat-buat. Badai yang sebenar-benarnya tidak akan mengeluh. Akan tetap berdiri tegak
untuk terus berjuang menyelesaikan persoalan yang harus dihadapi oleh sang pemimpin. Kira-kira begitu. Terakhir, ada banyak orang yang belum tahu bahwa Mbah Guru ini partai PKI, Mbak. Tahun 64 dibunuh PKI. Mateh partai PKI karena berjuang demi Islam dan NKRI. Mateh partai PKI yang mateh. Mbok gulung yatim karena partai PKI yatim. Dan atmosfer di keluarga abdi itu lebih baik mati syahid membela agama dan bangsa daripada mati jabuk kencing manis. Semangatnya begitu di rumah itu. Semangat membela agama dan NKRI begitu. Makanya modelnya membela rakyat, membela masyarakat, termasuk bersama semua dengan seluruh elemen mendorong kemakmuran dan kesejahteraan. Bapak Ibu, teman-teman, Ketua Asosiasi Perhimpunan Wartawan yang saya hormati, yang terakhir dari Abdina atas nama pemerintah Kabupaten Pamekasan, ya mohon maaf jika kerja kita ini, speed kerja kita ini belum gaspol, masih sering kadang-kadang ninjak rem. Mohon maaf jika belum gaspol betul. Mestinya di 2020 kita gaspol. Tiba-tiba ada pandemi COVID-19. Tetapi pandemi COVID-19 memang harus berdamai gitu. Berdamai bukan berarti, ini jangan dipelintir-pelintir. Berdamai bukan berarti kita tidak menggunakan protokol COVID. New normal menjadi pilihan kita. New normal adalah yang sebelumnya kita tidak biasa pakai masker, kita harus membuat normal pakai masker. New normal yang sebelumnya etikanya jika tak salaman dianggap kurang takdim dan kurang sopan, sekarang tak salaman dalam rangka melindungi orang lain. Itu yang disebut new normal. Yang sebelumnya yang tidak mudik itu dianggap kurang hormat, new normal dianggap normal. Karena bisa saja di abad 18, di abad 17 salaman tidak menjadi ukuran standar etik. Tetapi di abad 19 yang kita sekarang ini ada, salaman dianggap menjadi bagian standar etik. Karena etika itu tidak pernah kaku, dinamis. Kita sekarang bertemu dengan situasi hidup normal baru. Hidup normal baru itulah masker, jaga jarak, cuci tangan, jaga kesehatan, new normal baru. Kehidupan normal baru yang harus kita ikuti bersama sebagai bagian dari protokol COVID, dan ini semua tidak akan menghalangi kinerja pemerintahan, komitmen saya dan Pak Wagub, komitmen Pak Sekda dan seluruh aparatur untuk kemudian terus berjuang semaksimal tenaga, segala daya dan upaya untuk menjadikan kabupaten ini betul-betul hebat dengan pertolongan Allah dan usaha dari kita semuanya. Mohon maaf jika gerakan Pamekasan berselawat di desa-desa kemarin tidak bisa terlaksana di bulan ini, karena kita sedang merumuskan model yang baru, new normal baru. Selawatan tetap jalan, tetapi kehidupan baru juga tetap harus jalan. Terima kasih kepada kita semua. Terakhir, atas nama pemerintah Kabupaten Pamekasan menyampaikan taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Mohon maaf lahir dan batin, Abdina, Pak Wabu, Pak Sekda dan seluruh jajaran. Mohon maaf lahir dan batin kepada bapak-bapak, emas-emas, adik-adik, para ajudan semuanya. Mudah-mudahan sekali lagi puasa kita diterima oleh Allah. Mudah-mudahan sujud ngaji dan tarawih kita juga diterima. Mudah-mudahan juga yang kemarin ngatamkan Al-Quran, salah setarina Ramadan tetap punya semangat menghatamkan Al-Quran. Artinya atmosfer Ramadan dibawa setelah Ramadan tetap memiliki semangat untuk takarrub kepada Allah, karena standar soleh ini dua, kecuali Pak Soleh yang saya tidak sebut. Standar orang soleh itu dua, definisinya hanya dua: as-soleh al-qaim bihubukillah wa hukinas, orang yang senantiasa berpondasikan nilai-nilai spiritualitas dan nilai-nilai kemanusiaan. Nah, itu bahasa lainnya begitu. Artinya
Standar soleh itu adalah orang yang berpondasikan nilai ketuhanan dan nilai-nilai kemanusiaan. Nilai-nilai kemanusiaan luas, nilai-nilai ketuhanan juga luas. Artinya orang yang soleh itu mudah-mudahan kemarin kita soleh di Ramadan, mudah-mudahan setelah Ramadan juga tetap soleh. Apalagi namanya soleh, jadi solehnya 2 kali. Namanya sudah soleh, perilakunya soleh. Bapak Ibu, teman-teman sekalian yang saya hormati, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas shiratal mustaqim. Mudah-mudahan semangat kita terus terpacu dengan segala daya dan upaya. Allah memberikan pertolongan kepada kita. Ajunan semua mudah-mudahan yang jomblo segera punya istri. Mana-mana yang jomblo, mana yang kemarin diwawancarai. Sudah banyak stok Pak yang begini. Mudah-mudahan yang sudah berkeluarga paling semakin harmoni bersama keluarganya. Potra-potrena ajunan mudah-mudahan paling itu orang muljah kepi. Dan mudah-mudahan rezekinya paling lancar saja. Paling barokah. Dan mudah-mudahan doa kita dikabulkan oleh Allah. Ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.